Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita belajar di tema 8 ya, yaitu tentang daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Ayo perhatikan apa yang disampaikan oleh Dayu ya. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Ayo mengamati anak-anak. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Amati gambar berikut. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Ya, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Ciri-ciri gerak tari Bali adalah gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki juga digerakkan, mata juga digerakkan. Kata Beni, seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut ya. Ciri-ciri gerak tari Sumatera. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Sedati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Sedati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Sedati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Sedati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Sedati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Ya, jadi tarian ini tidak menggunakan alat musik anak-anak, tapi menggunakan alunan nyanyian yang dinyanyikan oleh dua orang ya. Tari Sedati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri, ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi. Pada tari Sedati dilakukan secara cepat ya. Hal ini membuat tari Sedati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Sedati menjadi lebih menarik.
Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari sedati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Nah, sekarang berasal dari daerah manakah kamu? Ya, ini disesuaikan ya dengan kalian. Daerah asalnya ya. Contohnya, saya berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Ya, daerahku memiliki tari daerah. Tari daerah asalku bernama tari topeng. Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Nah, ini adalah kelanjutan dari tari yang berasal dari daerah Cirebon ya. Nah, ini disesuaikan dengan tarian daerah kalian. Ya. Nah, di sini tarian topeng atau tari topeng dari Cirebon itu penarinya mengenakan hiasan penutup kepala yang disebut sobra dan penutup muka yang disebut kedok. Berlatar belakang cerita Panji. Kemudian diiringi seperangkat gamelan, pelok, atau salendro. Nah, apabila ada yang kurang bisa kalian lengkapi ya kekurangannya. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman Lani yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaranmu dan teman-teman sekolahmu? Ayo berdiskusi. Bertanyalah kepada teman-teman, apakah mereka mempunyai kegemaran? Nah, tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang disukai. Ya, kalian bisa menulisnya di sini ya, dan menanyakan kepada teman kalian apa kegemarannya. Setelah kamu mengetahui kegemaranmu dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tuliskan hasil diskusimu dalam kolom berikut ya. Kemukakan hasil diskusimu di depan guru dan teman-temanmu. Nah, kalian boleh menuliskan di sini ya. Ini Ibu memberikan contoh saja. Kalian bisa menulisnya sendiri. Manfaat kegemaranku bagi diriku adalah sebagai penghibur diri, mengasah keterampilan diri, mengisi waktu luang, bekal untuk masa depan. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua adalah, kegemaranku ada manfaatnya untuk orang lain, karena kegemaranku adalah menggambar. Aku bisa mengajari cara menggambar yang baik kepada orang lain atau teman-temanku. Kemudian jawaban yang ketiga, kegemaranku tidak mengganggu orang lain. Aku berupaya kegemaranku tidak mengganggu orang lain. Aku menggambar di buku gambar atau di kanvas. Aku tidak menggambar di dinding. Aku juga selalu menjaga kebersihan dan kerapihan. Setelah menggambar, aku membersihkan dan merapikan kembali alat-alat gambarku dan membuat tempat tetap bersih dan rapi. Ya, kalian sesuaikan ya dengan kegemaran kalian dan kalian belajar untuk menulis cerita sendiri ya, sesuai dengan kegemaran kalian. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi.
Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Ayo membaca, bacalah bacaan berikut. Nah, ini adalah kisah atau cerita dari rakyat Papua ya, berjudul Cadara. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan ya, atau menyebutkan nama yang salah. Bagi kalian yang ada di Papua, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Baiklah, kita lanjutkan. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Ia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah petanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut seorang teman Cadara lainnya. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun
siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai Panglima Perang Desa Kramuderu. Nah, anak-anak, tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut ya. Kalian bisa meringkasnya. Contohnya seperti ini ya. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di depan. Ya, tokoh-tokohnya adalah Cadara sendiri, Panglima Wire atau ayah Cadara, dan teman-teman Cadara. Menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Ya, Cadara adalah tokoh utama dalam cerita tersebut karena dia sebagai tokoh sentral yang selalu diceritakan dalam cerita. Sering disebutkan namanya. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan. Ya, tokoh protagonis atau tokoh baik dalam cerita ini adalah Cadara. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan? Tokoh antagonis atau tokoh yang tidak baik dalam cerita ini adalah suku Kuala karena mereka menyerang Cadara. Ayo renungkan, pengetahuan apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Ya, silahkan kalian menulisnya ya di sini. Terus di sini ada juga apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini, jelaskan. Ya, silahkan kalian menulisnya di sini ya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Nah, ini juga kalian ceritakan di sini ya. Di sini ada kerjasama dengan orang tua. Kamu pasti memiliki kegemaran kan? Cari tahu manfaat kegemaranmu untuk dirimu dan lingkungan sekitarmu. Sampaikan kegemaranmu dan manfaatnya kepada orang tuamu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton video Ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah penyebutan di dalam menyampaikan materi di pembelajaran ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.